jumpa pemirsa dalam program C-News Network. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Anggota DPR RI Komisi 5 Dapil 8 Cilacap Banyumas Novita Wijayanti lakukan rangkaian kegiatan kunjungan kerja meninjau proyek pekerjaan padat karya Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Desa Bajingkulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Safety? Accident? No. Accident? No. Oke, terima kasih. Kunjungan anggota DPR RI Novita Wijayanti didampingi oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian Heru Wisnu, Ketua DPC Partai Gerindra sekaligus anggota PAW DPRD Kabupaten Cilacap, Suyatno, dan Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati. Nale kalau di Kedawung istilahnya apa? Covid apa? Oh, virus. COVID-19 jare ya. Kalau Kroya ngomong COVID-19 ya, Corona 19 gitu. Ya bener apa ora? Saya ketemu. Novita Wijayanti menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Dirjen Perkeretaapian di mana terjalin komitmen bersama untuk meningkatkan kegiatan dan program padat karya harus terus berjalan. Yang dari sini kerja lama di sini hanya untuk bantu-bantu aja. Ya, jadi kita tetap masih mengikuti tenaga aja. Ya, ikut aja gitu ya, arahannya gimana gitu ya. Pekerjaan itu kan kebanyakan pekerjaan yang banyak mengandung resiko kan. Kalau orang yang kurang pengalaman. Bahkan diusahakan akan ada peningkatan sehingga anggaran nasional dialokasi ke hal yang besar tanpa meninggalkan hal yang kecil. Masyarakat di sekitar jalur kereta api tetap ikut berpartisipasi di mana sangatlah bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan dan keselamatan, zero incident harus tetap dipertimbangkan. Nyawa adalah prioritas di samping perekonomian yang diharapkan meningkat di masa pandemi COVID-19. Bantalan kereta api, kemudian juga ada drainase di sepanjang rel kereta api dan lain sebagainya. Kemudian ada peraturan dari kementerian tahun 2018 ya Pak ya tadi ya, menyatakan bahwa kementerian ini juga melaksanakan program padat karya. Direktur Prasarana Perkeretaapian Heru Wisnu menjelaskan bahwa aturan dari Kementerian Perhubungan berdasar pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2018 yang mengatur siapa saja yang berhak menerima pekerjaan padat karya, yakni masyarakat yang menganggur, setengah menganggur, dan yang mempunyai bayi stunting. Mekanismenya meminta kepada kepala desa untuk mendata siapa yang mau ikut berperan di dalam proyek ini. Di Kementerian total pekerjaan padat karya mulai dari Aceh sampai Makassar ada 50 miliar dengan tenaga kerja sekitar 500.000 orang dikali per hari. Tujuannya agar masyarakat bisa berkontribusi di dalam proyek pembangunan ini. Pekerjaan ini ditunjukkan untuk orang-orang unskilled yang pekerjaannya mengandalkan tenaga dan targetnya adalah bahwa masyarakat ikut berkontribusi. Kalau saya tadi sampaikan, saya sangat berterima kasih secara pribadi dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini kereta api, di mana tadi saya sampaikan juga komitmen kita bersama untuk meningkatkan kegiatan dan program padat karya itu terus berjalan dan bahkan
diusahakan nanti akan ada peningkatan sehingga anggaran nasional ini berpikir besar tetapi tidak meninggalkan yang kecil gitu. Makro tetapi mikro pun dipikirkan. Masyarakat di sekitar alur kereta api jalur itu tetap bisa ikut berpartisipasi di mana efek ikutannya itu akan besar. Membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian, kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya. Tentunya adalah protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan kemudian bahwa keselamatan zero kecelakaan itu bisa dilaksanakan. Karena nyawa juga adalah sangat prioritas di samping dengan perekonomian yang diharapkan untuk meningkat di era pandemi Corona COVID-19 ini. Gitu. Saya secara pribadi Komisi 5 mengapresiasi dan berharap bisa padat karya ini ditingkatkan terus untuk memberdayakan masyarakat di sekitar. Terima kasih untuk semuanya ya, sehat-sehat. Safety? Accident? Accident? Oke, terima kasih. Adalah ada aturannya dari Kementerian Perhubungan di Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2018. Di situ diatur siapa-siapa yang berhak menerima padat karya. Ya, tadi ada orang yang menganggur, setengah menganggur, yang mempunyai bayi santing, ya. Dan itu adalah mekanismenya kita minta dari kades-kades itu siapa yang mau ikut berperan di dalam proyek ini. Nanti di KTP-nya benar dicek, orang sini bukan, seperti itu. Nanti dalam pelaksanaannya seperti itu, memilih orangnya. Kalau ongkosnya peta biasa sekitar 100.000 per hari. Nah ini sampai kapan ini selama pelaksanaan proyek? Di kementerian total ya, mulai dari Aceh sampai di proyek kita sampai di Makassar itu ada 50 miliar rupiah ya, kurang lebih, dengan tenaga kerja sekitar 500.000 orang hari ya. Kalau orang hari artinya orang dikalikan hari. Nah ini memang tujuannya ya untuk masyarakat bisa berkontribusi di dalam proyek pembangunan ini. Jadi nggak hanya melihat saja gitu ya, tapi juga ikut bekerja. Tetapi ini adalah untuk orang-orang yang unskilled ya, dia nggak bisa untuk yang mempunyai keahlian itu nggak bisa. Jadi yang sifatnya nanti membantu ngangkat gitu ya, bantu bawa ember. Kemudian untuk pekerjaan ini ya pekerjaan yang misalkan untuk pasang batu bawa itunya ya, cuaca wadih luluh lah gitu ya, seperti itu. Jadi targetnya seperti itu sehingga memang masyarakat itu berkontribusi. Itu. Ini proyeknya udah dimulai Pak, yang Banjar proyek ini berarti? Proyek Banjar proyek ini sudah hampir selesai sebetulnya, karena dia ini kan hanya proyek ganti bantalan sama ganti rel, kemudian juga membangun saluran, membuat dinding penahan tanahnya. Ini proyek ini dipercepat, harusnya itu selesai di tahun 2021, tapi dipercepat sampai tahun 2020. Karena sekarang di masa pandemi ini kereta api kan jarang lewat, ya sehingga makin banyak yang kita sebut window time. Window time itu waktu orang untuk bekerja. Karena ini bekerja kan di trek yang dilaluin ya, dilalui kereta. Berarti kan bekerja ini harus hati-hati. Jadi pas lagi nggak ada kereta dia bekerja, kalau pas ada kereta dia berhenti. Seperti itu. Ini beliau tiap tahun memang ada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kemudian inilah salah satu dari banyak kiprah beliau yang sudah dilakukan dalam rangka tetap memberikan aspirasi beliau ke wilayah dapilnya beliau. Harapannya Pak? Harapan adalah proyek-proyek ini bermanfaat untuk warga masyarakat. Yang kedua, keterlibatan masyarakat di dalam proyek-proyek ini mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk ekonomi mereka. Beberapa jalan yang warga masyarakat itu bahasanya jalan tembus atau jalan tikus yang sudah ditutup oleh
PT KAI atau Daop 5 yang dalam hal ini yang menutup jalan tersebut, kami alhamdulillah juga mendapat underpass ini, Pak. Ada berapa masyarakat diberdayakan di sini, Pak? Yang PT Pekerjaan. yang padat karya, masyarakat, ya, padat karya. kurang lebih 40 orang padat karya. Pak, selama ini kan belum ada perlintasan di sini ya. Ya. Tapi pernah terjadi kecelakaan itu nggak, Pak? Kalau perlintasan kecil ada beberapa kali kecelakaan, memang terus terjadi penutupan jalan. Yang tidak ada palang pintu ya. Termasuk baru-baru ini kemarin ada beberapa kecelakaan. Walaupun itu bukan warga kami, memang dari luar sana yang memang tidak paham jalan terobosan, akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian warga masyarakat maupun kerugian dari PT KAI tersebut. Dari Cilacap, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program Sinius Network. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.